Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badaruddin, salah satu dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Makassar, bekerja sejak tahun 2014 menjadi dosen tetap. Setiap dosen diwajibkan untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi yang diberikan kepadanya. Ketiga dharma tersebut adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Komponen pertama adalah komponen pengajaran, di mana pada komponen ini saya mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat yang diajarkan pada semester 6 sebagai salah satu mata kuliah inti pada program S1 keperawatan, memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 1 SKS praktik lapangan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan tentang konsep keperawatan gawat darurat, peran dan fungsi perawat gawat darurat, proses keperawatan gawat darurat, efek kondisi gawat darurat terhadap pasien dan keluarga, peran dan fungsi perawat, fungsi advokasi pada kasus kegawat daruratan berbagai sistem, konsep dasar teori dan perawatan trauma kepala, trauma muskuloskeletal, trauma abdomen, gangguan overdosis dan keracunan obat, shock, tension pneumotoras, gangguan gigitan ular dan sengatan serangga, tren dan isu terkait kasus kegawat daruratan berbagai sistem, hasil-hasil penelitian, konsep primer dan sekunder, triase, kegawat daruratan, mekanisme trauma, basic cardiac life support, serta tindakan pengkajian keperawatan, kedaruratan dan kegawat daruratan. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode delivery interaction assessment atau DIA sebagai metode pembelajaran yang saya gunakan. Komponen delivery terkait dengan cara materi pembelajaran disampaikan dan penggunaan referensi. Oleh karena itu, saya selalu menekankan pada kontrak perkuliahan saya bahwa buku apapun yang dapat digunakan sebagai referensi, dapat digunakan sebagai sumber bacaan. Proses pembelajaran dari tahun 2014, saya menggunakan media PowerPoint dan laboratorium sebagai media pembelajaran. Namun pada tahun 2020 hingga saat ini, media pembelajaran yang saya gunakan berupa PowerPoint, laboratorium, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan LMS Nadruso. Setiap proses perkuliahan, saya mengobservasi keaktifan mahasiswa, maka selain menggunakan metode ceramah dalam perkuliahan, saya juga menggunakan metode project basis learning, problem basic learning, active learning. Selain memanfaatkan fasilitas laboratorium, juga menjadi salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan untuk membangkitkan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran. Komponen kedua adalah interaction. Pada tahapan ini, sebelum saya memulai penyampaian materi pembelajaran, saya menggunakan waktu 5 menit untuk mengevaluasi kembali materi yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Saat materi berjalan, saya tidak lupa memberikan kuis pada mahasiswa terkait materi yang sedang dibahas. Komponen ketiga adalah asesmen. Pada komponen ini terkait dengan penilaian pada mahasiswa. Penilaian ini saya lakukan sejak awal perkuliahan hingga akhir semester. Di awal kontrak perkuliahan, saya selalu menekankan bobot penilaian dari proses belajar mengajar selama 1 semester. Untuk penilaian teori menggunakan semester ujian akhir, ujian tengah semester 30%, tugas kelompok 10%, tugas individu 10%, dan kehadiran serta soft skill selama perkuliahan 20%. Yang selanjutnya diakumulasi menjadi 50%. Untuk penilaian praktek laboratorium diambil nilai
15% dan praktek lapangan 35%. Hal ini yang menjadi acuan dalam proses penilaian mahasiswa sehingga pemberian nilai akhir kepada mahasiswa lebih objektif. Menarik bagi saya untuk terus mengembangkan diri dalam menggali lebih dalam materi-materi keperawatan kegawat daruratan. Hal ini dikenakan penting untuk mengembangkan diri dalam mempelajari bagaimana memberikan pertolongan yang cepat, tepat, dan efektif pada situasi yang mengancam jiwa. Memahami kondisi nyata di lapangan akan membantu kita sebagai perawat dalam mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan pemahaman terhadap konsep masalah dan keterampilan klinis yang pada akhirnya dapat membantu pasien meminimalkan kecacatan serta mengoptimalkan kondisi pasien, terutama pada penanganan pasien dengan gangguan saluran pernapasan. Saya melakukan penelitian tentang providing and health setting procession to pulmonary tuberculosis patient in the Sheruni treatment room at the Central General Hospital. Hasil penelitian ini saya publikasikan pada jurnal International Journal Hospital Science. Dengan hasil penelitian yang saya peroleh selanjutnya, saya membuat modul pembelajaran penanganan dan pencegahan penularan tuberkulosis. Selanjutnya modul ini saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, yaitu keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita tuberkulosis, sekiranya dapat menangani kondisi gangguan pernapasan di rumah dengan memberikan posisi semipolar. Pencegahan keberlanjutan penyakit menjadi lebih parah hingga terjadinya gagal napas dan penularan pada anggota keluarga lainnya. Sekiranya modal ini bisa membantu masyarakat kelompok rentan untuk mencegah penularan dan berkelanjutan kondisi pasien yang terus memburuk. Demikianlah saya sampaikan. Wallahu muwaffiq la aqumut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa, pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita mengenai pelajaran gawat darurat. Ya. Nantinya kita akan membahas mengenai masalah gagal napas pada penderita tuberkulosis. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, ya, sebenarnya kita salawat dulu, ya, untuk memulai. Sekira bisa dipimpin oleh Hatna, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, marilah kita sholawat terlebih dahulu. Sholawat bersama dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Jadi setelah kita sholawat, kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Oke, ya. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan, kita akan review kembali pertemuan kita sebelumnya, yang mana kita membahas, ya, minggu lalu mengenai masalah pengkajian
primer dan sekunder. Ya, kita tahu bahwa kegawat daruratan itu sangat penting untuk melakukan pengkajian, sehingga kita mungkin akan bisa melakukan triase pada pasien-pasien yang memang khusus untuk mengancam jiwa. Ya, jadi itu yang kita akan evaluasi apakah adik-adik mahasiswa pertemuan yang lalu memahami atau mengerti tentang bagaimana ya apa perbedaan pengkajian primer dan sekunder. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Oke, silakan. Erin bisa. Dari kepala sampai kaki. Tujuannya apa? Untuk kita mengetahui apakah ada masalah atau cedera pada pasien. Sekian seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, itu ya. Jawaban dari ini alhamdulillah yang bisa dijelaskan. Jadi pada dasarnya bahwa pengkajian primer itu kita bertujuan untuk bagaimana memulai dari A, B, C, D, E-nya ya. RWI ya. Jadi RWI ini yang paling utama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gagal napas pada penderita tuberkulosis. Ya. Gagal napas ya. Gagal napas adalah kondisi di mana sistem pernapasan gagal menyediakan oksigen yang cukup untuk tubuh atau hipoksemia dan atau membuang karbon dioksida secara efektif pada pasien TB. Ini sering diakibatkan oleh kerusakan paru-paru yang progresif. Jadi ini bagaimana ya? Kalau gagal napas itu adalah terjadinya hipoksemia, artinya di sini hipoksemia ini adalah penurunan oksigen di dalam darah ya. Jadi pasien ini melemah dalam pernapasan karena oksigen di dalam darah itu kurang, sedangkan karbon dioksida meningkat ya. Karbon CO2 itu meningkat karena akibat dari kerusakan paru-paru secara progresif. Tambahan biasa rugi atau risiko ya. Kemudian diagnosis dan pemeriksaan penunjang ini penting ya, karena kita tidak bisa mendiagnosa bahwa pasien itu TB kalau tidak ada pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik ya. Tadi sudah disampaikan mengenai itu kalau pemeriksaan fisik ya, alat-alat vital ya, terutama pernapasannya ya. Alat-alat vital itu ada tekanan darah ya, nadi, kemudian suhu. Tapi yang paling penting di sini kita periksa adalah pernapasan. Kemudian pemeriksaan fototoraks ya. Ya biasanya fototoraks itu didapatkan ada infeksi ya, ada infiltrat dalam kavitas atau fibrosis paru yang khas pada TB. Jadi biasanya ada muncul di situ. Kemudian kita tes dahak ya. Ini sekutu BTA ya, biasanya ini dibiarkan untuk menentukan jangan sampai ada mikrobakterium tuberkulosis di atau PDT. Biasanya kita periksa ya seperti itu bahwa pasien ini menderita TB. Intervensi keperawatan ya. Ya pasien biasanya kasih posisi semipolar. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa tindakan jadi kita bernapas ya. Sekarang ini kalau kita ada orang yang menderita TB di ruangan ini ya, maka itu akan menyebar karena keluar melalui udara dan penularannya itu cepat sekali karena kita juga bernapas. Kalau bakteri ya, bakteri apa tadi? Tuberkulosis ya, mikrobakteri tuberkulosis itu masuk ke dalam paru-paru ya. Di alveoli itu terjadi diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Ini penting ya, karena kita tidak bisa mendiagnosa bahwa pasien itu TB kalau tidak ada pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik ya. Tadi sudah disampaikan mengenai itu kalau pemeriksaan fisik ya, alat-alat vital ya, terutama pernapasannya ya. Alat-alat vital itu ada tekanan darah ya, nadi, kemudian suhu. Tapi yang paling penting di sini kita periksa adalah
pernapasan. Apa namanya, inflamasi di dalam. Artinya sudah ada infeksi. Tanda-tanda infeksi itu inflamasi ya. Peradangan di dalam paru hanya terjadi infeksi. Maka disitulah terjadi apa namanya, penurunan warga yang menderita TB atau di sekitar kita, di masyarakat, di tempat tinggal kita ada penderita TB. Kemudian mengenali tanda-tanda ya pasien biasanya kasih posisi semipoler. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa tindakan mandiri sebagai seorang perawat, khususnya perawat gawat darurat, adalah memberikan tindakan semipoler. Ya, kenapa kita kasih tindakan semipoler? Atau kalau bahasa Indonesia ini adalah setengah dulu, ya mungkin mengerti ya, setengah dulu. Jadi kita kasih setengah dulu. Kenapa? Supaya diafragma terbuka, dada ini ya, jadi pernapasan itu bebas. Ya, jadi itu kasih setengah dulu. Makanya tadi saya sampaikan kalau kita sudah lakukan bantuan memberikan posisi semipoler, ya tidak berhasil, artinya sesaknya masih sangat berat ya, sesaknya pasien itu, maka kita kasih bantuan oksigen. Kalau bantuan oksigen pakai asap, kalau tidak pakai ini masih berlanjut, kita pakai ventilasi mekanik, kasih bantuan pernapasan. Waktu bisa terjadi resistensi obat, bisa kembali lagi ya dari kapal. Kemudian tadi terapi oksigen, ya kemudian ventilasi, saya kira berikan oksigen tambahan atau ventilasi mekanik tadi sudah dijelaskan. Ya, kemudian pencegahan penularan, ya selamat isolasi udara dan digunakan APD. Ini yang paling penting kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Ya, kenapa? Prinsip 3 gawat darurat itu memberikan tindakan itu harus kita selamatkan diri kita dulu. Cara bagaimana? Itu adalah memakai APD yang benar. Ya, kita pakai APD yang biasanya pakai masker berapa? Berapa? N95. Ya, artinya kemudian monitor vital sign tadi ya, sudah vital sign ini tanda-tanda vital dan saturasi oksigen itu selalu kita kontrol saturasi oksigennya 2 sampai 4 kali ya, atau 2 jam atau sampai 4 jam kita selalu monitor, paling lambat 4 jam kita selalu kontrol itu ya. Itu jadi maka kita selalu kontrol itu saturasinya, jangan sampai oksigen dalam darah itu dalam tubuh pasien itu berkurang. Kemudian observasi ya, napas, perhatikan gangguan otot, bantu napas ya, traksi dan sianosis. Jadi biasanya kalau bantuan ya biasa dada begini kita lihat ya, biasa kalau orang bernapas ya biasa cepat apa kita lihat di situ. Yang paling penting adalah biasa terjadi sianosis. Tahu sianosis? Ya, biasanya kebiru-biruan ya pada daerah akral ya, di daerah kolong mata biasa ada kebiruan. Itulah terjadi sianosis. Berarti pasien ini betul-betul sesak dan kekurangan oksigen di dalam darah. Kemudian koordinasi untuk terapi oksigen dan ventilasi mekanik. Kemudian pemeriksaan pototoraks ya. Ya biasanya pototoraks itu didapatkan ada infeksi ya, ada infiltrat dan kavitas atau fibrosis paru yang khas pada TB. Jadi biasanya ada muncul di situ. Kemudian kita tes dahak ya, ini sekutu BTA yang biasanya ini dibiarkan untuk menentukan jangan sampai ada mikrobakterium tuberculosis di atau PDT. Biasanya kita periksa ya seperti itu bahwa pasien ini menderita TB. Intervensi keperawatan ya. Ya pasien biasanya kasih posisi semipoler. Ya. Tadi saya sudah jelaskan
ya, bahwa tindakan mandiri sebagai kita pakai masker ini, ya, karena biasanya alirannya itu 5 sampai 8 liter. Jadi oksigen itu masuk. Jadi kita harus memang memilah dengan catatan standarnya itu pemeriksaan saturasinya itu di bawah 90, ya. Biasanya 80, 70 itu kita sudah pakai masker ini. Karena kalau kita pakai kandungan itu tidak efektif, tidak membantu. Ya. Kapan kita pakai ini masker non breathing, ya, memberikan konsentrasi O2 yang sangat tinggi, ya, 10 sampai 15 liter per menit. Jadi penting untuk mencapai hasil terapi yang optimal akan keempat pasien kita akan meningkatkan kualitas hidupnya. Itu tujuan kita sebagai seorang perawat, bagaimana pasien itu bisa sehat kembali, ya, dan mencapai kehidupan yang normal. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini, saya kira cukup sekian. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penanganan pasien henti napas, henti jantung. Ya, saya kira itu. Untuk selanjutnya saya akan absen. Siapa yang hadir? Saya kira ada yang beberapa temannya tidak hadir. Yang hadir cukup, ya. Artinya alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan praktek di laboratorium mengenai masalah penanganan tentang gagal nafas atau bantuan pernapasan, ya, pada penderita TB. Ya. Biasanya orang penderita TB itu yang biasanya sesak nafas, ya. Jadi ada beberapa mungkin waktu kita perkuliahan, ya, kita menjelaskan bagaimana memberikan bantuan, ya, khususnya tindakan mandiri sebagai seorang perawat, khususnya perawat gawat darurat. Jadi kita memberikan posisi semipolar, kemudian memberikan oksigen, ya. Jadi itu terapinya. Jadi kita di sini mempraktek bagaimana cara mengatur posisi semipolar, ya. Biasanya orang penderita TB itu yang biasa banyak sesak napas, ya. Jadi ada beberapa mungkin waktu kita perkuliahan, ya, kita menjelaskan bagaimana memberikan bantuan, ya, khususnya tindakan mandiri sebagai seorang perawat, khususnya perawat gawat darurat. Jadi kita memberikan posisi semipolar, kemudian memberikan oksigen, ya. Jadi itu terapinya. Jadi kita di sini mempraktek bagaimana cara mengatur posisi semipolar, ya. Jadi pertama ada pasien kita masuk, ya, pasien, ya, dengan sesak napas, maka kita mau mengatur posisi semipolar. Tujuannya, ya, supaya pasien pernapasan pasien itu bisa diafragmanya terbuka, ya, kalau duduk, kemudian tulang dada, ya, terbuka, ya. Jadi itu tujuan untuk semipolar. Oke, caranya begini, ya. Iya. Oke. Jadi ini semipolar, ya. Kita evaluasi terus, ya, pernapasannya, karena kita bisa evaluasi lewat retraksi dada di sini, kemudian retraksi dada di sini, kemudian dari hidung. Jadi pernapasannya biasa cepat, ya. Jadi kita evaluasi di sini. Kalau umpamanya penanganan ini masih sesak, kita lanjutkan pemasangan bantuan pernapasan lewat ini tadi, ya. Kalau pemeriksaan, ya. Kalau itu tidak berhasil, maka kita lakukan membuat ventilasi mekanik, atau kita pasang
kita pakai monitor. Angka 90 ya, kita periksa saturasi oksigen dalam darah ya, tetapi masih sesak, maka kita bantu dengan oksigenasi ya. Jadi itulah praktek hari ini, bagaimana mengatur posisi ya pasien kita, yaitu posisi cervical, untuk bagaimana supaya bisa bernapas dengan sempurna ya. Kira itu untuk kita hari ini. Pakai kanula ya, pakai kanula ini kanula ya, kanula. Jadi oksigen masuk ke dalam tubuh berapa tadi? 1 sampai 6 liter ya. Jadi ini kita pasang di pasien ya. Kemudian kalau ini yang tidak berhasil, maka kita pakai tadi sungkup ya, yang biasa itu yang kalau umpamanya saturasinya turun di bawah 90%, maka kita kasih pakai sungkup. Kemudian kalau di bawah lagi sampai 60% saturasinya, maka kita kasih sungkup yang tadi ini yang biasanya 10 sampai 15 liter per menit ya. Kalau itu yang tidak berhasil, maka kita lakukan membuat ventilasi mekanik atau kita pasang kita pakai monitor ya. Jadi itulah praktek hari ini, bagaimana mengatur posisi ya pasien kita, yaitu posisi cervical, untuk bagaimana supaya bisa bernapas dengan sempurna ya. Kira itu untuk kita hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.